Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prestasi mengikuti juara KSM tingkat nasional maupun internasional adalah dari diri kita masing-masing. MA yang ada di BESI itu bahkan mereka memanjat pohon untuk mendapat sinyal untuk mengikuti KSM. Madrasah hebat, madrasah bermartabat, itulah wujud daripada cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya Sukma Dewi bersama tim Media Center untuk program perdana yang ada di podcast Rumah Cipta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Dan hari ini spesial sekali selain karena memang ini adalah episode perdana dan saya didapuk untuk memulai menjadi host di episode perdana ini. Saya juga tertular dengan semangat yang sedang berlangsung karena memang tema kita pada hari ini adalah urgensi kompetisi sains madrasah tahun 2021. Jadi untuk sekedar pemirsa tahu bahwa KSM kompetisi sains madrasah itu adalah program tahunan yang tiap tahun ada dan ini akan digelar terkait kompetensi menggelar tujuannya untuk menguji kompetensi dari siswa-siswa madrasah baik tingkat madrasah ibtidaiyah, baik tingkat madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Dan utusan dari masing-masing madrasah akan berkompetisi di laga provinsi yang nantinya akan mewakili Provinsi Maluku di laga nasional. Dan itu tentunya luar biasa sekali antusiasme yang sedang berlangsung dan hari ini akan kita kupas tuntas bagaimana pelaksanaannya, bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana persiapannya, dan nantinya kita akan lihat siapa-siapa yang nantinya akan berlaga di kompetisi nasional. Dan karena hari ini kita temanya KSM, maka sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Kepala Bidang Madrasah dan juga selaku PLT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Yasir Badaul. Kita sapa dulu ya Bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan saya mau katakan bahwa beliau adalah orang yang tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ya Pak ya? Siap. Jadi beliau tetap memakai masker dan di Kanwil Kementerian Agama ini protokol kesehatannya juga luar biasa ketat karena ketika kita masuk semua pegawai diharuskan mengukur suhu ya, kemudian ada juga tempat cuci tangan dan pegawai semuanya diharuskan memakai masker. Karena kita ada di ruangan ini dan jarak saya cukup untuk tidak memakai masker, jadi saya memilih tidak memakai masker supaya nanti obrolannya lebih menarik ya. Oke, sebelum kita lanjut di segmen selanjutnya, kita akan bahas KSM 2021. Kita akan sama-sama lihat review berita tentang KSM yang kemarin diresmikan. Yuk, kita lihat sama-sama. Kompetisi Sains Madrasah tahun 2021 telah diresmikan. Ratusan siswa madrasah mengikuti kompetisi KSM tahun 2021. Dan kompetisi ini tentunya dipersiapkan untuk mendidik dan mencetak generasi khususnya di lingkungan madrasah menjadi generasi yang berkarakter, adab dan berintegritas. Berikut laporan selengkapnya. Kompetisi Sains Madrasah KSM tingkat Provinsi Maluku tahun 2021 diikuti sebanyak 231 peserta, siswa-siswi madrasah dari setiap kabupaten kota yang resmi dibuka ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Haji Jamaluddin Bugis SAG. Menurut Kakanwil, kompetisi Sains Madrasah sebagai ajang kompetisi para siswa di lingkungan madrasah dapat meningkatkan potensi dan seluruh ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, demi kemaslahatan bangsa dan negara di masa-masa pandemi COVID-19 yang melanda. Dengan kecerdasan spiritual bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan, termasuk menyelamatkan jiwa manusia, sebagaimana anjuran agama yang menuntun umat beragama pada kepekaan batin dan jiwa terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kakanwil berharap
lembaga pendidikan madrasah mampu berkontribusi dalam melahirkan lulusan yang berkarakter, beradab, dan berintegrasi. Selain itu, lembaga pendidikan madrasah diharapkan mampu berkontribusi dalam melahirkan lulusan yang berkarakter, beradab, dan berintegritas. Terselenggaranya KSM ini diharapkan mampu membentuk madrasah sebagai pencetak kader intelektual, ilmuwan, dan cendekiawan muslim yang profesional, berintegritas, berkarakter, dan berakhlak. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Haji Yasir Rumadaul, SPD MPD mengatakan KSM dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing siswa madrasah. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Muhammad Yasir Rumadaul melaporkan KSM tingkat Provinsi Maluku tahun 2021 digelar untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta daya saing bagi siswa madrasah. Secara teknis, terdapat 11 mata lomba yang diikutsertakan, diantaranya matematika terintegrasi dan IPA terintegrasi untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Sementara tingkat madrasah sanawiyah akan melombakan bidang matematika terintegrasi, IPA terintegrasi, dan IPS terintegrasi. Untuk tingkat madrasah aliyah, mata lomba yang dikompetisikan meliputi matematika terintegrasi, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi terintegrasi, dan geografi terintegrasi. Secara kolektif, terdapat 231 siswa dari setiap daerah yang berlomba merebut juara untuk nantinya mewakili Provinsi Maluku pada event serupa di level nasional yang diagendakan akan berlangsung secara daring. Demikian News Sepekan bersama saya Sukma Dewi. Sampai jumpa. Reviewnya luar biasa tadi ya. Kita sudah saksikan sama-sama betapa antusiasmenya seluruh siswa madrasah, baik tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, dan juga madrasah sanawiyah dalam mengikuti kompetisi KSM tahun 2021. Dan kita akan langsung bahas dengan Kepala Bidang Madrasah Bapak Haji Yasir Rumadaul yang sudah hadir pagi hari ini di meja podcast kita. Pak, 231 peserta ini membuktikan bahwa antusiasmenya kita bisa rasakan sampai saat ini, dan saat ini sedang berlomba ya Pak ya? Masih berlangsung perlombaannya. Pak, gambaran umum pelaksanaan KSM 2021. Ya, KSM 2021 punya ciri khas beda karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus melaksanakan sesuai tema KSM 2019 adalah integrasi sains dan Islam menuju mandiri, madrasah mandiri dan berprestasi. Kita berada pada tatanan kehidupan yang mengharuskan anak kita harus mesti berprestasi dan harus mesti penguasaan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. COVID-19 mengacu kita untuk harus berpacu dan berlangkah cepat. Madrasah harus langkah cepat untuk mengantisipasi diri dengan pembelajaran berbasis online. Nah, ini berarti tantangan yang kemarin-kemarin hanya cuma berita, tetapi hari ini kita hadapi. Ketika COVID melanda, pembelajaran ditiadakan, harus mesti di rumah, maka terkadang ada orang berpikir ini membuat-buat. Kata para cendekia, COVID membawa dampak yang positif dan dampak yang negatif. Tetapi bagi pelajar adalah khusus untuk madrasah, memaknai COVID ini adalah dampak yang positif dengan berpacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tadi tidak tahu teknologi harus belajar dengan berteknologi. Nah, ini yang harus kita maknai sebagai sesuatu yang KSM adalah gambaran besar proses dari perjalanan 10 tahun kita melaksanakan KSM. Nah,
pelaksanaan itu Maluku setiap tahun tampil dan pernah meraih juara 2 secara nasional, juara 3 secara nasional, dan juga juara harapan 1 secara nasional. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID dan 2021 ini, insya Allah peserta yang awalnya tingkat kabupaten itu sekitar 423 dilebur menjadi 231 pada tingkat provinsi, insya Allah di tingkat nasional menjadi 11. Amin. Juara 1. Baik Pak, kalau berarti kemarin yang di tingkat kabupaten kota kan 423, setelah seleksi menjadi 271 dan harapan kita menjadi 11 dan harapan besar menjadi 1. Betul, menjadi 1. Kalau ada harapan besar, berarti sudah ada persiapan bagaimana memupuk anak-anak yang akan menjadi utusan ke Maluku. Itu bagaimana persiapannya? Memang mempelajari proses perjalanan KSM di madrasah ini, bukan saja kita siapkan anak harus cerdas, tetapi guru pendamping harus cerdas. Utusan yang mendampingi juga cerdas. Di awal-awalnya kami mendamping itu semua orang kandil dilibatkan untuk mendamping karena tidak tugas fokus ini. Tetapi ketika kita butuh anak itu harus tenang, maka anak itu harus didampingi oleh guru yang ampuh, karena mereka itu mendidik mereka mulai dari sejak masuk madrasah itu sampai keluar madrasah itu, sehingga anak-anak kita dari secara fisiologis harus didampingi oleh guru selain supaya kita bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan untuk bisa mereka ikuti kegiatan. Prestasi adalah sesuatu yang didambakan, tetapi kenyamanan dari anak-anak yang ikut kegiatan ini harus juga disiapkan. Maka tidak serta-merta didampingi oleh orang kantor, tapi harus didampingi oleh bahkan kepala sekolah, bahkan orang tuanya. Jadi kompetisi ini tidak hanya menghadirkan prestasi, tapi juga menghadirkan kerjasama yang baik antara Kanwil sebagai komoditas pelaksana, kemudian juga tingkat Satker sebagai penyedia, ya Pak, dan juga anak-anak. Artinya ini luar biasa ya pemirsa. Artinya saya baru dapat ilmu dari beliau bahwa sebenarnya tidak hanya melulu prestasi yang kita tuntut dari anak-anak kita, tapi juga rasa nyaman. Dengan kenyamanan anak-anak bisa rasa bahagia. Dari rasa bahagia kemudian anak-anak bisa berlomba dengan baik, dan akhirnya kedepannya kita tentu mengharapkan rasa bahagia itu menghadirkan prestasi yang luar biasa. Nah, ini antusiasme berarti ya Pak ya. Ketika kita bilang bahwa ada kerjasama yang baik antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan satker baik dari kabupaten yang kemarin sudah berlomba, kemudian sekarang datang di provinsi untuk berlaga, harapannya akan ada di tingkat nasional yang berjuara. Ini berarti ada antusiasme yang besar dari satker. Bagaimana Bapak selaku Kabid Madrasah menularkan antusiasme itu sehingga di madrasah bisa tumbuh guru yang berprestasi menghadirkan anak-anak yang berprestasi? Iya, memang nuansa beda yang harus kita tampilkan pada proses pendidikan saat ini. Nuansa bedanya adalah pemimpin hadir itu bukan untuk menyusahkan, tetapi menyenangkan. Karena ketika proses pendidikan itu dilaksanakan dengan hati yang bahagia, dengan suasana yang bahagia, dengan guru dan kepala madrasah yang bahagia, maka hasil yang ingin kita dapatkan itu bisa terlaksana. Kompetisi sains madrasah bukan berarti cuma kompetisi saja, tapi ini pesta anak, pesta orang tua, dan pesta kepala madrasah. Di kompetisi sains itu mereka berkumpul, mereka berlomba, mereka menukarkan adat dan budaya, mereka memperhatikan karakter anak di luar sana, mereka juga memperhatikan karakter baik dari anak di luar sana, bagaimana mereka mempersiapkan diri. Karena anak-anak kita ini kalau secara lokal itu kita menjolkan tangan, mereka adalah orang terbaik. Tetapi ketika kita adu untuk di luar dari Provinsi Maluku, ada karakter, ada budaya,
ada sopan santun, kalau di madrasah di istilah akhlakul karimah, itu yang diinginkan dari orang tua, dan ini yang diinginkan oleh zaman saat ini. Karena kita madrasah. Kita ya. madrasah. Ya, ini yang ditonjol ya. Kemudian ini kan masih pandemi ya. Ambon masih level tadi sesuai informasi level 2. Artinya masih ada kekhawatiran masih adanya proses vaksin untuk guru-guru, untuk anak-anak, teknis pelaksanaan dan KSM di tengah COVID yang melanda. Bagaimana Pak? Kami bersyukur pada saat pelaksanaan KSM ini memang kita dibebani oleh kondisi COVID-19. Tetapi ketika proses pelaksanaan itu jalan, ada kebijakan Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk semua madrasah, semua warga Kementerian Agama, baik ASN, baik guru, pendidik maupun siswa harus vaksin. Dan proses itu sudah dilaksanakan pada tanggal 16 kemarin. Nah, ini berarti bahwa teman-teman di madrasah, khusus kepala madrasah ataupun warga madrasah, itu adalah angin gembira yang saat ini sesuai instruksi Pak Wali Kota Ambon, bahwa madrasah, sekolah atau madrasah yang tingkat MI, MTS maupun MA yang sudah vaksin di atas 80% itu bisa melaksanakan tatap muka dengan jumlah 50%. Nah, vaksin kemarin kita jumlahnya 5.400 sekian. ASN 671, ASN Kementerian Agama dan ASN Kementerian Agama Kota Ambon. Sisanya adalah guru dan siswa, baik tingkat MTS, baik tingkat MA, yang ada di Provinsi Maluku, khusus di Kota Ambon. Karena ASN Kota Ambon pada saat itu levelnya masih level zona merah ataupun zona kuning. Nah, untuk Kota Ambon secara keseluruhan semua guru dan semua siswa baik di atas 12 tahun itu sudah vaksin. Cuma ada sekitar 2% yang belum vaksin karena ada catatan dari kesehatan, mereka harus mesti berobat dulu. Pegawai juga ada catatan. Pegawai dari 616 guru dan ASN itu sekitar 8 orang yang diberikan catatan oleh kesehatan. Nah, ini berarti madrasah dan kanwil agama sudah siap untuk melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka. KSM juga diuntungkan dalam rangka pelaksanaan itu, sehingga semua sudah bisa berkumpul walaupun masih dalam tahapan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik Pak, untuk nantinya yang 11 orang yang insya Allah diharapkan bisa terkumpul dan bertanding nanti di laga nasional, apa harapan Bapak selaku Kabid Madrasah? Iya, kita semua punya harapan mereka harus mesti berprestasi di tingkat nasional. Itu semua punya harapan, dan masing-masing provinsi punya harapan dan punya cita-cita seperti itu. Selaku Kabid pada madrasah, pada bidang madrasah di Provinsi Maluku, kami punya harapan mudah-mudahan 11 itu bisa juara secara keseluruhan. Amin, amin. Dengan catatan, kalau dilihat dari proses pembelajaran, dilihat dari soal yang disusun oleh pusat, itu kita tidak jauh beda kalah. Cuma teknis, karena kondisi anak-anak kita ini punya tingkat kesabaran masih rendah. Ketika anak itu satu sudah keluar, semua rame-rame keluar. ini sebenarnya masalah anak-anak biasa ya Pak ya. Artinya mereka maunya berpacu. Ya, lagi-lagi teman-teman kepala-kepala madrasah sudah mengingatkan. Ketika semua sudah selesai, dilihat dulu, direview dulu, walaupun waktunya masih ada. Waktunya masih 2 menit, masih 3 menit, 10 menit. Tapi memang ya anak-anak, psikologis anak-anak, kalau temannya keluar itu pasti sepatu keluar sejak itu. Tingkat kesukaran soal memang tidak berat sih, tidak tinggi harapannya. Tapi
anak-anak itu gaya membacanya cepat, analisanya masih pada standar, maka kadang-kadang itu dikeburu oleh itu lalu langsung klik selesai. Artinya hanya secara teknis Secara saja. teknis. Kalau kita bicara lomba ya Pak, ada Ya. motivasi tersendiri untuk satker, untuk anak-anak, motivasi reward lah. Ya. Kalau kita bicara kompetisi, ada nggak sih Pak khusus dari Kanwil atau dari provinsi untuk Ya. mereka? Pak Kanwil Agama Provinsi Maluku pada saat pembukaan sudah mencatat bagi siswa yang punya nilai tertinggi dan masuk pada tahapan nasional itu di reward per siswa 2,5 juta. Itu terkait dengan kami memberikan reward yang itu. Tapi ketika kemarin mulai dari tingkat kabupaten kota, tingkat madrasah, tingkat kabupaten kota, terus tingkat provinsi, itu ternyata proses pendidikan ini sudah mulai ada pergeseran. Yang tadi kalau bicara mutu itu orang semua punya analisis ke madrasah negeri. Pertama, gurunya siap, semua S2, bidang studinya lengkap, guru bidang studi lengkap, sarana prasarana, laptop, lab dan semua lengkap. Ternyata ketika KSM 2021 ini rata-rata yang juara itu dari madrasah swasta. Wah, artinya sarana dan prasarannya tidak Tidak menjamin. menjamin peningkatan. Wah, saking Tidak semangatnya. menjamin. Ya, Luar biasa ya. ya Pak. Mungkin mereka mengambil posisi analisa sebagai orang ya cendekiawan India yang belajar itu bukan saja di ruangan yang tapi bisa belajar di alam, bisa belajar di bawah pohon, bisa belajar di. Kalau lihat dari KSM ini, coba dilihat, mungkin nanti direview lagi gambaran KSM di tingkat madrasah, MA Tonu, MA yang ada di Desi, itu bahkan mereka memanjat pohon untuk mendapat sinyal untuk mengikuti KSM. Dan itu juara. Itu luar Dari biasa. kondisi sinyal saja mereka susah payah naik ke gunung, tetapi mereka juara. Dibandingkan dengan teman-teman yang punya fasilitas internet yang masih Memadai. ruangnya AC, labnya lengkap, alat semua lengkap. Nah, maka bicara mutu bukan bicara kesiapan secara keseluruhan, bagaimana kemauan kita untuk bagaimana mendidik anak ini dengan hati. Luar Seperti biasa. itu. Nah itu. Artinya saya bisa menarik satu kesimpulan yang pagi ini saya bisa dapat bahwa sarana dan prasarana bukan jaminan untuk anak-anak kita bisa berhasil di pentas nasional. Lalu terkait dengan persiapan tatap muka nih, Pak. Tadi kan sudah divaksin guru-gurunya, lalu ada anak-anaknya 671 ASN, sisanya adalah guru dan anak-anak yang sudah divaksin. Berarti dari kesiapan protokol kesehatan selain itu untuk tatap muka apalagi Pak? Ya, memang Pak Kanwil sekarang menugaskan kepada kami untuk mempercepat vaksin pada madrasah-madrasah selain dari Kota Ambon setelah selesai. Rencana Maluku Tengah nanti pada hari Selasa mendatang. Hari ini surat kami sudah tayangkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Tadi hasil konsultasi terakhir mungkin nanti jam 12 sudah ada putusan dari pemerintah Maluku Tengah untuk menugaskan petugas untuk vaksin di 3 lokasi Alia, MAN1 Maluku Tengah, MTS 1 Maluku Tengah, dan MTS 6 Liang, 3 lokasi dengan jumlah siswa dan pegawai sekitar 3.000. Nah, selain dari itu juga kami sudah menyiapkan seluruh perangkat protokol kesehatan di seluruh kabupaten kota yang biayanya bisa diambil dari biaya dana BOS yang ditransfer ke masing-masing. Salah satu item barang revisi sesuai instruksi Dirjen Pembis itu bisa digunakan dalam rangka untuk kesehatan
protokol kesehatan untuk siswa kita. Selain dari itu juga kami menghimbau kepala-kepala madrasah untuk mari ketika kita mengajar, kita bicara bahwa an-nazafatul iman, kebersihan bagian dari iman. Maka mari kita buktikan kebersihan di lingkungan kerja kita, kebersihan di lingkungan sekolah kita, bahkan kebersihan di lingkungan hati kita masing-masing, untuk kita bekerja dengan baik dalam rangka untuk memupuk, menjaga dan mencegah kesehatan bagi siswa dan siswi kita. Artinya semua orang sudah mau sekolah ya Pak. Siap. Anak-anak sudah rindu sekolah, guru-guru sudah rindu mengajar gitu. Jadi insya Allah dengan tadi penjelasan dari Pak Kabid bahwa semua sudah ada peralatan tentang kesehatan, sudah ada, kemudian sudah vaksin. Insya Allah sekolah segera lancar ya Pak ya. Amin ya Allah. Closing statement nih Pak. Pesan Bapak selaku Kabid. Apa yang mau Bapak pesankan kepada anak-anak kita yang sedang bertanding saat ini dan yang nantinya akan berlaga di kompetisi, dan juga pesan untuk seluruh siswa madrasah yang ada di Maluku. Para pemirsa dan warga masyarakat madrasah di Provinsi Maluku yang kami muliakan, prestasi harus, kejujuran harus yes. Menjadi orang penting itu baik, tetapi lebih dari penting adalah menjadi orang baik. Dan wadah untuk menjadi orang baik itu di madrasah. Kejujuran, akhlakul karimah yang sangat dibutuhkan pada masa-masa yang akan datang. Integritas, kerja bagus, tapi tidak jujur, itu juga tidak dibutuhkan oleh birokrasi saat ini. Sehingga anak-anakku sekalian, peluang prestasi mengikuti juara KSM tingkat nasional maupun internasional adalah dari diri kita masing-masing. Semua media, semua cara sudah kita lalui, dan harapannya adalah kita semua punya niat dan tekad yang sama, yaitu bagaimana mengembangkan diri untuk bisa berprestasi. Madrasah hebat, madrasah bermartabat, itulah wujud daripada cita-cita kita hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Luar biasa ya Pak ya. Ada closing statement yang menarik yang bisa saya ambil pada pagi hari ini dari obrolan saya di meja podcast ini adalah prestasi harus, jujur harus, tapi orang berprestasi belum tentu jujur. Tapi orang jujur insya Allah akan jadi orang yang berprestasi. Semua instansi nantinya membutuhkan orang-orang yang jujur. Dengan kejujuran kita bisa bekerja, kita bisa dipercaya, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang nantinya akan berpengaruh di negeri ini. Dan itu tadi obrolan kita dengan Pak Kabid Madrasah terkait urgensi KSM 2021. Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada hari ini. Yang pertama tadi antusiasme yang besar, kemudian juga motivasi buat teman-teman atau anak-anak kita yang lain, madrasah-madrasah yang lain yang mungkin di tahun ini belum berhasil, masih ada kompetisi tahun 2022 insya Allah. Dan tidak harus kita adalah sekolah negeri, kemudian kita punya sarana dan prasarana yang menarik, yang canggih, tidak harus seperti itu. Jadi mungkin yang saat ini masih belum punya sarana dan prasarana, sekolah swasta, madrasah swasta, ayo jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Masih ada kesempatan di tahun-tahun depan. Ayo didik anak-anak kita dengan kejujuran, akhlakul karimah, dan prestasi untuk menguasai ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa berprestasi di tingkat provinsi dan tentu saja di tingkat nasional. Saya ucapkan terima kasih Pak Kabid Madrasah, Pak Yasir Rumadal sudah hadir di meja podcast kita. Insya Allah akan ada obrolan-obrolan selanjutnya untuk terus memotivasi satker dan siswa madrasah yang ada di Provinsi Maluku. Insya Allah kita semua tetap sehat ya Pak ya. Sehat. Mudah-mudahan Indonesia, Maluku terbebas dari COVID-19. Makanya jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Jadi yang tidak perlu jangan keluar rumah ya. Lebih banyak di rumah, lebih senang dengan anak-anak, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menciptakan anak-anak yang cerdas dan berprestasi juga dimulai dari rumah.
Untuk guru-guru kita yang ada di seluruh Provinsi Maluku, saya ucapkan terima kasih sudah menciptakan nuansa indah selama pandemi COVID-19 dengan pembelajarannya daring dan tetap semangat insya Allah untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Terima kasih juga sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Rumah Cipta Kanun Kementerian Agama Provinsi Maluku. Dari saya terima kasih pagi ini. Sukma Dewi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.